Jenderal TNI Ahmad Yani. Beliau merupakan satu di antara 6 jenderal yang terbunuh pelatuk senapan PKI pada 1 Oktober 1965 dini hari di kediamannya Menteng, Jakarta Pusat. Beliau lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Ahmad Yani tutup usia di umur 43 tahun. Pemandu Museum Jenderal Ahmad Yani, Sersan Mayor Wawan Sutrisno, mengungkapkan pasukan yang datang menyergap masuk melalui pintu belakang dan membunuh sang jenderal saat itu juga. Sementara yang lain ada yang bertugas menyekap pasukan penjaga rumah Ahmad Yani, ada juga yang bertugas mengepung rumah itu. Maijen Haryono. Haryono ditemukan di sumur lubang buaya nomor 2 dari bawah, di atas jenazah Panjaitan. Sebelumnya, Haryono yang dikenal sebagai penyayang anak ini diberondong peluru di kediamannya. Saat mencoba melawan rombongan yang datang dan penculiknya, sayangnya jumlah lawan terlalu besar. Banyak peluru yang akhirnya bersarang di tubuh Haryono. Ia pun ambruk dan diseret naik ke atas truk. Maijen S. Parman disergap pada 1 Oktober 1965 sekitar pukul 4 WIB. Perwira yang pernah berjuang di peristiwa Madiun, Jawa Barat, dan Jawa Tengah ini tidak menyadari kedatangan rombongan penculik karena menggunakan seragam Cakra Birawa. Rombongan itu mengatakan suasana di luar genting, bahkan mereka ikut masuk ke kamar tidur saat Parman berganti pakaian. Maijen TNI Sutoyo. Rombongan datang ke rumah Sutoyo dan mengamankan lokasi di sekitar jalan rumahnya. Pasukan yang masuk ke dalam rumah pun memaksa pembantu yang ada di sana untuk memberikan kunci agar bisa menemukan sasaran operasi, yaitu Sutoyo. Sutoyo dipanggil dan diminta untuk menemui Soekarno di Istana Kepresidenan. Setelah memenuhi panggilan itu, Sutoyo pun diajak untuk naik ke truk kendaraan yang digunakan rombongan penculik. Saat di atas truk itu, Sutoyo diikat tangannya dan ditutup matanya. Letnan Jenderal Anumerta Suprapto. Sekitar pukul 4.30 pagi di keesokan harinya, rombongan penculik menghampiri rumahnya. Suprapto yang masih dalam keadaan mengenakan piyama dan sarung keluar menemui mereka. Pasukan itu mengatakan Suprapto diminta menemui Soekarno saat itu juga. Mayor Jenderal Panjaitan. Pada jam-jam awal 1 Oktober 1965, sekelompok anggota Gerakan 30 September meninggalkan Lubang Buaya menuju pinggiran Jakarta. Mereka memaksa masuk pagar rumah Panjaitan di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, lalu menembak dan menewaskan salah satu seorang pelayan yang sedang tidur di lantai dasar rumah 2 lantai dan menyerukan Panjaitan untuk turun ke bawah. 2 orang pemuda yaitu Albert Naibohu dan Victor Naibohu terluka berat saat mengadakan perlawanan ketika Panjaitan diculik. Tidak lama kemudian Albert meninggal. Setelah penyerang mengancam keluarganya, Panjaitan turun dengan seragam yang lengkap berdoa sambil menyerahkan diri kepada Yang Maha Esa untuk memenuhi panggilan yang ditipulasi oleh gerombolan PKI dan ditembak mati. Pierre Andreas Tandian. Laki-laki keturunan Prancis ini bukan sasaran para penculik. Namun, Tendean saat 1 Oktober 1965 pagi tengah berada di rumah Jenderal Nasution, atasannya yang merupakan target sesungguhnya. Saat rombongan itu datang dan bertanya kepada Tendean, apakah dia adalah Nasution? Tanpa ragu, Tendean menjawab, "Ya, sayalah Jenderal Nasution." Meski ia tahu apa risikonya, tindakan itu ialah agar sang jenderal bisa selamat. Dan benar, Nasution memang lolos dari penculikan. Padahal, Tendian sebenarnya bisa saja mengatakannya sejujurnya dan terbebas dari kekejaman yang pada ujungnya menjadi akhir hidupnya.